Guys Khalifa, sahabat Anies. Terima kasih Bang Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Effendi tadi saya dengarkan dari tadi dia mau ngeledek MK tapi muter cara ngeledeknya itu. Karena dia ahli komunikasi, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Yang pertama, saya mengapresiasi, tapi kalau saya itu mengapresiasinya benar gitu loh. Tulus, ikhlas. Kalau Jokowi mania itu saya nggak percaya dia mengapresiasi ini. Karena kan melihat kemarin bertahun-tahun kan bagaimana pengakangannya terjadi gitu kan. Jadi saya pikir inilah proses demokrasi kita. Iya, Anda tidak demokratis, ada pembegalan terhadap Anies Baswedan. Jadi jangan bicara tentang demokrasi. Ketika disampaikan Anda tidak demokratis yang Anda dukung itu, jadi dengar aja dulu. Karena saya tidak percaya Anda mengapresiasi MK, saya nggak percaya. Abang boleh mengatakan iya, saya nggak percaya. Abang. Jadi dengar aja dulu. Ya silakan saja menyampaikan aspirasi. Iya, itu bagian dari demokrasi. Ya sudah. Kita tidak melarang. Silakan sampaikan. Enggak ada yang melarang, makanya jangan tahan saya bicara. Ya, makasih. Yang pertama tentang keputusan MK yang menggugat mahasiswa. Lalu yang disetujui pertama itu putusan 90 dari mahasiswa. Lalu yang keputusan tentang Pilpres yang sekarang, sekian puluh gugatan yang disetujui lagi yang dari mahasiswa. Ini kan kayak sinetron nih. Agak aneh gitu loh. Melihat dua keputusan ini seperti mencuci bersih yang duluan gitu. Yang sekarang juga dari gugatan mahasiswa kami kabulkan kok, kira-kira kayak gitu. Dan saya kira bukan bahwa lebih pintar dari Bang Effendi Ghazali, bukan. Cuman sinetronnya yang sekarang lebih keren daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu kan sinetronnya mohon maaf ya. Itu kan intervensi langsung terhadap MK oleh kekuasaan dengan putusan 90 itu. Karena pendaftarannya pun diterima hari Sabtu kok. Hari libur itu diterima dan buru-buru diputuskan. Jadi omong kosong kalau tidak ada intervensi kekuasaan pada saat itu. Lalu yang kedua, tentang keputusan pilkada dengan keputusan pilpres. Ini Bang Ferry mungkin bisa menerangkan karena saya agak confused di sini. Keputusan pilkada 7,5% yang bisa mencalonkan partai yang mendapatkan suara 7,5%. Kenapa yang pilpres 0%? Apa signifikansinya dari itu? Kenapa berbeda? Yang ini 7,5%, yang pilpresnya 0%. Karena nggak ada perwakilan di MK di sini, tentu kita nggak bisa menjelaskan. Mungkin Bang Ferry bisa meraba-raba secara opini hukumnya. Karena saya juga nggak bisa memahami itu. Kenapa berbeda? Lalu kembali kepada persoalan 0% ini, tadi kan presiden terpilih kita menyatakan bahwa keputusan presiden threshold 20% itu hanya menghalangi. Oke. Di luar persoalan presidensial threshold 0%, ada persoalan baru yang akan kita hadapi. Pemerintah sekarang sedang mengajukan pemilihan gubernur melalui DPRD. Ini kontradiktif. Satu sisi seolah-olah mendukung demokratisasi, satu sisi lain mengambil hak rakyat. Hak rakyat itu sumber daya alam dikuasai negara, rakyat tidak punya hak kekuasaan untuk itu. Yang dimiliki satu-satunya hak hanya untuk memilih. Yang ini pun mau diambil alih pula melalui DPRD. Ini kan nggak jelas nih. Kemana arahnya ke depan? Apakah rejim ini memang benar akan menjaga demokrasi atau memang akan mematikan demokrasi? Kalau yang kemarin menggunakan demokrasi untuk mengkhianati demokrasi yang kemarin. Kalau yang sekarang kita belum tahu. Di 2029 orang-orang seperti Fahri Hamzah atau Zulfan Lindan yang selama ini mengkritisi Anies Baswedan bisa maju untuk berhadapan dengan Anies. Kan mereka udah punya partai gitu loh. Bisa maju untuk menghadapi Anies Baswedan. Jangan hanya mengkritisi aja. Bahkan Anies tidak punya partai hari ini. Gitu. Kita akan lihat siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Jadi silahkan aja. Ya
Kodari juga boleh bisa maju. Ada PSI kan yang selama ini dia bangga-banggakan itu. Kita civil society semua harus melawan bersama-sama praktek penyanderaan yang terjadi. Saya bukan peduli kepada persoalan Tom Lembong, kepada Pak Hasto, kepada yang lain-lain. Dari soal kasusnya, tidak. Saya peduli pada prakteknya. Bermasalah ini. Praktek hukum yang bermasalah gitu loh. Soal kasusnya nanti silakan pengadilan. Tapi praktek hukumnya ini kita curiga. Apakah iya ini murni kasus hukum atau ini politik? Saya curiganya ke sana.